warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Summa ilaina turja'un, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Rasulullah SAW juga pernah bercerita kepada istrinya tentang ayat di atas. Suatu ketika Nabi SAW mendatangi rumah istri kesayangan beliau, Al-Humairah Aisyah radhiyallahu anha. Melihat kedatangan Rasulullah, Aisyah yang sedang duduk bersila ingin bangkit menyambut. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, duduklah saja pada tempatmu wahai Ummul Mukminin, tidak perlu engkau berdiri. Lalu Nabi SAW menghampiri Aisyah dan kemudian berbaring terlentang dengan berbantalkan pangkuannya. Tampak sekali kemanjaan dan kasih sayang beliau kepadanya. Pada hari itu Rasulullah SAW sangat kelelahan sehingga tidak begitu lama berselang beliau pun tertidur. Di saat Rasulullah SAW tertidur, kemudian Aisyah memandangi wajah beliau dengan penuh kasih sayang dan kekaguman. Tanpa disadari, jemarinya mengurai jenggot Rasulullah SAW dan Aisyah menemukan 19 rambut jenggot yang telah memutih, yaitu beruban. Tiba-tiba saja tersirat dalam hati Aisyah, sesungguhnya beliau akan pergi meninggalkan dunia ini sebelum aku, dan tinggallah umat Islam dalam keadaan tanpa Nabi. Merasakan kenyataan seperti itu, Aisyah pun sangat bersedih hingga sampai menangis. Kemudian air matanya mengalir ke pipi dan menetes jatuh mengenai wajah Rasulullah SAW. Sehingga beliau terbangun. Dengan heran beliau berkata, apa yang membuatmu menangis wahai Ummul Mukminin? Dengan menangis Aisyah lalu menceritakan perasaan sedih yang ada dalam dirinya, dan Rasulullah hanya tersenyum mendengarnya. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi seseorang ketika ia menjadi mayat? Aisyah berkata, beritahukan kepadaku ya Rasulullah. Dan jawaban Rasulullah, engkau saja yang mengatakannya dahulu wahai istriku. Aisyah hanya terdiam, kemudian ia berkata, tidak ada yang menyusahkan atas diri mayit kecuali ketika ia diusung keluar rumah menuju kuburnya. Anak-anak yang ditinggalkannya akan berduka dan berkata, wahai ayah, wahai ibu. Begitu juga orang tuanya akan berkata, wahai anakku, wahai anakku. Lalu Nabi SAW bersabda, hal itu memang terasa akan pedih, tapi apakah ada lagi yang lebih pedih daripada itu? Kemudian Aisyah berkata lagi, tidak ada yang lebih berat bagi mayit kecuali ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat dan ia diuruk di bawah tanah. Lalu anak dan orang tuanya, kerabat dan kekasihnya akan meninggalkannya pulang. Mereka membiarkannya sendirian beserta amal perbuatannya. Mereka menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kuburnya. Beliau bersabda lagi, apalagi yang lebih berat dari apa yang engkau katakan itu wahai Ummul Mukminin? Dan terakhir kalinya Aisyah menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka dengan demikian Nabi SAW bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat dan paling menyedihkan bagi mayat adalah ketika tukang memandikan masuk ke dalam rumahnya untuk memandikan mayatnya. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika tukang memandikan itu melepas cincin atau perhiasan lainnya dari tubuhnya, melepaskan pakaian dari badannya, melepaskan sorban, parasyah dan fuqaha dari kepalanya, ketika itulah sang ruh berseru saat melihat tubuhnya yang telanjang. Seruan itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau melepaskan pakaianku dan lain-lainnya dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku tengah beristirahat dari sakitnya dikeluarkannya nyawaku oleh malaikat maut. Ketika tukang memandikan menuangkan air ke si mayat, sang ruh berteriak keras dengan teriakan yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hai tukang memandikan, demi Allah, janganlah engkau menuangkan air yang panas, jangan pula engkau tuangkan air yang terlalu dingin.
Sesungguhnya jasadku telah terbakar saat dicabutnya nyawaku oleh malakul maut. Lalu ketika tukang memandikan mulai menggosok tubuhnya, lagi-lagi sang ruh berteriak, "Wahai tukang memandikan, demi Allah, janganlah memegang tubuhku terlalu keras. Sungguh jasadku telah terluka sebab keluarnya nyawaku." Ketika selesai memandikan dan jasadnya diletakkan pada kain kafan dan mulai diikat di bawah kakinya, sang ruh berseru lagi, "Demi Allah, wahai tukang memandikan, janganlah engkau ikat terlalu erat pada kepalaku, agar masih terlihat wajah-wajah keluargaku, anak-anakku dan kerabat-kerabatku lainnya. Karena saat ini terakhir kali aku bisa melihat mereka. Aku tidak akan melihatnya lagi hingga hari kiamat tiba." Ketika dikeluarkan dari rumahnya dan diletakkan di dalam keranda, sang ruh berseru lagi, "Demi Allah, wahai para pengantarku, janganlah tergesa-gesa membawaku pergi, sehingga aku berpamitan kepada rumahku, keluargaku, kerabatku dan harta-hartaku. Aku tinggalkan istriku menjadi janda, anak-anakku menjadi yatim, karena itu janganlah kalian menyakiti mereka. Biarkanlah aku sesaat untuk mendengarkan suara keluargaku, anak-anakku dan kerabat-kerabatku, karena aku akan berpisah hingga saat kiamat tiba." Ketika kerandanya dipikul dan keluar 3 langkah dari rumahnya, lagi-lagi sang ruh berseru, "Hai para kekasihku, saudara-saudaraku dan anak-anakku, janganlah kalian terbujuk oleh dunia sebagaimana dunia telah memperdaya aku. Janganlah kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana ia telah mempermainkan aku. Ambillah ibarat hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan untuk ahli warisku apa yang aku kumpulkan, dan aku tidak membawa manfaat apapun dari dunia dan harta yang aku tinggalkan. Bahkan Allah akan menghisapku. Engkau bersenang-senang dengannya harta peninggalanku itu, dan kalian tidak mendoakan aku." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya seruan si mayit ini adalah nasihat yang sangat berharga. Tapi sayangnya, semua seruan dan teriakan ruh tersebut yang bisa didengar oleh seluruh makhluk, ternyata jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Padahal justru 2 jenis makhluk itu yang sebenarnya bisa memperoleh banyak manfaat dan pengajaran jika saja bisa mendengarkan dan memahami seruan si ruh. Kemudian ketika jenazahnya disolatkan dan sebagian orang lainnya meninggalkan masjid, maka sang ruh berseru lagi, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa orang mati akan dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup. Akan tetapi janganlah kalian cepat-cepat pulang sebelum kalian melihat tempat tinggalku. Sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayit itu lebih dingin daripada air yang sangat dingin bagi orang-orang yang masih hidup. Tetapi janganlah kalian terlalu cepat pulang meninggalkan aku sendirian." Dan ketika jenazahnya diletakkan di sisi kuburnya, kemudian diturunkan ke liang lahat, sang ruh berseru untuk yang terakhir kalinya, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku dan para pengantarku, sesungguhnya aku mendoakan kalian semua, tetapi mengapa kalian tidak mau mendoakan aku? Wahai ahli warisku, tidaklah aku kumpulkan harta dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dan berbuatlah kebaikan. Setelah aku mengajarkan kalian membaca Al-Quran dan tata krama adab, hendaklah kalian jangan lupa mendoakan aku." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari seruan sang ruh tersebut. Namun apalah daya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan kita umat manusia untuk mendengarkan seruan ruh tersebut. Tapi dengan sedikit kisah ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya, supaya kita umat manusia, khususnya umat Islam, agar bisa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang lebih baik untuk kedepannya. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bisa benar-benar kita ambil hikmah dan manfaatnya. Jika saya ada salah ataupun kekurangan dalam penyampaian ini, saya pribadi memohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.